Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan, saya Afrida Rinaldo dari SMK Gajah Mada Bandar Lampung. Saya peserta upskilling dan reskilling bagi guru kejuruan bidang bisnis dan pariwisata tahun 2024 angkatan 3 dari kelas OTKP A. Pada video kali ini, saya akan menampilkan dan mendemonstrasikan kelompok pekerjaan pengelolaan kas kecil. Pada video ini akan dibagi menjadi dua part. Part pertama akan menjelaskan tentang pengelolaan kas kecil dan membuat laporan kas kecil. Dan yang kedua, mempersiapkan penyusunan laporan pajak. Selamat menyaksikan. Sebelum perusahaan melaporkan pajak, penting untuk memastikan bahwa kita telah mengumpulkan semua data dan dokumen yang diperlukan. Mari kita lihat apa saja yang diperlukan untuk dokumen ketika melapor pajak. Yang pertama, pasti kita memiliki NPWP. NPWP ini adalah nomor wajib pajak yang wajib dimiliki oleh setiap perusahaan untuk keperluan administrasi perpajakan. Selanjutnya ada SKT. SKT atau Surat Keterangan Terdaftar merupakan bukti bahwa perusahaan Anda terdaftar secara resmi di kantor pajak. Anda juga akan membutuhkan formulir SPT. Formulir ini adalah laporan yang harus diisi dan diserahkan setiap tahun untuk melaporkan penghasilan dan pajak yang terhutang. Selanjutnya ada laporan keuangan. Laporan keuangan ini juga sangat penting. Laporan ini mencakup neraca, laporan laba rugi, dan arus kas yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan. Dan terakhir, jangan lupa kita harus memiliki EVIN. EVIN ini adalah nomor identitas elektronik yang digunakan untuk mengakses layanan pajak online. Ini memudahkan kita dalam melaporkan pajak secara elektronik. Dokumen data pajak untuk setiap jenis pajak itu berbeda-beda. Kita perlu menyortir data sesuai dengan jenis pajak yang diwajibkan pada perusahaan. Adalah langkah penting untuk memastikan kepatuhan pajak. Berikut adalah data pajak berdasarkan jenis pajak yang relevan untuk sebuah perusahaan. Ketika kita ingin mengurus pajak PPh Pasal 21, dokumen yang dibutuhkan adalah bukti potongan PPh 21, daftar gaji karyawan, dan bukti penyetoran pajak. Lalu untuk PPh Pasal 23/26, dokumen yang diperlukan adalah faktur pajak, bukti potongan PPh 23/26, dan bukti penyetoran pajak. Setelah itu ada PPh Pasal 25, dokumen yang dibutuhkan adalah bukti pembayaran angsuran PPh 25 atau PPh Pasal 4 ayat 2, bukti dokumennya adalah bukti potongan PPh final, laporan penghasilan terkait. Terus juga ada PPN masukan, dokumennya berbeda, PPN keluar dokumennya berbeda. Terus ketika kita mengurus pajak bumi dan bangunan itu dokumennya ada SPPT, ada SPPT PBB, bukti pembayaran PBB. Terus ketika kita ingin melakukan pajak daerah dan retribusi, dokumennya bukti pajak daerah dan surat ketetapan pajak daerah. Dan pajak final ada bukti potongan pajak final, laporan penghasilan terkait pajak final, dan bukti pembayaran. Nah, proses penyortiran ini semuanya pertama kita kumpulkan semua dokumen, lalu kita kategorikan berdasarkan jenis pajak tadi, lalu kita urutkan berdasarkan tanggal. Dalam setiap kategori urutan dokumen berdasarkan tanggal untuk memudahkan pelacakan pelaporan. Terus kita verifikasi dan cocokkan datanya, dan kita simpan dalam format digital dan fisik. Lalu di sini kita buat rekapitulasi data dokumen pajak yang telah diterima.
Jadi di sini contoh ada checklist data kelengkapan dokumen pajak untuk identitas. Ini dilengkapi dengan dokumen NPWP, SKT, dan EVIN, dilengkapi dengan dokumen asli dan fotokopi. Terus untuk laporan keuangan, neraca, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan ini dibuat pada tahun berjalan dan tahun sebelumnya. Terus untuk SPT ini dilampirkan formulir-formulirnya, formulir, bukti potongan, dan lain-lain. Terus dokumen pendukung, di sini juga diperlukan semua jenis pajaknya. Terus faktur pajak itu ada faktur pajak masukan dan faktur pajak keluaran. Terus bukti potongan pajak itu ada PPh pasal 21, 23, pasal 4 ayat 2, dan lain sebagainya. Setelah itu, ketika itu sudah dilengkapi semua, diringkas dan dicek satu persatu status kelengkapan dokumennya. Jika NPWP ada, kita checklist diterima, SKT ada, checklist diterima, EVIN ada, checklist diterima, dan seterusnya sampai dengan faktur pajak keluaran. Kelengkapan dokumen pajak dikumpulkan menjadi dalam satu folder ataupun dikumpulkan secara fisik. Contohnya di sini ada EVIN, formulir SPT, laporan keuangan, NPWP, dan SKT. Serta boleh ditambahkan dengan dokumen-dokumen lain.